Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar bahwa Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja kini menjadi seorang pelayan istana. "Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab raja palsu tersebut. "Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik Harun al-Rasyid, bukan milik saya," sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. "Baiklah, kalau begitu aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang," pinta Abu Nawas. "Kalau cuman itu aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan?" tanya raja palsu. "Saya butuh 1000 keping Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Pada keesokan harinya, ia bagikan kepada warga yang terkena musibah. "Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerimanya seketika menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu," kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka. Sontak Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan Abu Nawas, mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberikan uang palsu," bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi.
Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu Yang Mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas. Sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korbannya. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda, pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi. Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar?" tanya Abu Nawas. "Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu, dan saya pun membenarkan mereka. Namanya saja pemberian raja palsu, jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia dianggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran, sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari kerajaan negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Memangnya ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Saya punya satu pertanyaan. Bila ditanyakan kepada para pejabat istana, pasti jawabannya sama. Maka dari itu, saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman. "Tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih karena Paduka adalah raja kami," jawab sufi pertama. "Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana.
Tapi kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu, ujar Baginda Raja. Maka sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Paduka memang raja yang adil dan bijaksana. Tapi menurutku tak perlu ada yang disedihkan, karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain, sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak," jawab sufi kedua. "Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri," tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. "Anda memang raja yang tegas dan bijaksana," puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan?" pinta Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman," jawab Abu Nawas. "Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. "Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak," ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh sufi segera dibebaskan dan dipersilahkan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan. Mereka dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Tapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. "Ada apa lagi, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa sih, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Maksud saya, jika Yang Mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Wah, bagus sekali. Tapi lain kali kalau sedang di tengah para tamu-tamu saya, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud pembicaraan lawan bicaranya," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. "Kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang," ajak Abu Nawas. "Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu itu. Jujur saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu,"
ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur, sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi." Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Seperti ini tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Iya, silahkan Abu Nawas." "Tidak, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut,
Wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat. "Terima kasih Abu Nawas, kau sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana? Apakah kau tak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Jangan khawatir, aku sudah janji sama kamu, jadi tidak mungkin aku ingkari. Aku terpaksa menolak perintah sang raja," jelas Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas? Apa kau tidak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo, aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah kawan yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa air mata Abu Jahil menetes membasahi pipi. "Hai Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil segera bergegas mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan mulai membetulkan genteng. Tidak berapa lama, datanglah tetangga Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan turun ke bawah menghampiri tetangganya. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa tidak kau bilang saat aku masih di atas?" tukas Abu Nawas. "Aku malu kalau ada orang lain yang mendengar," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Bagaimana Abu Nawas?" tanyanya. "Naiklah ke atas, akan aku beri jawaban," jawab Abu Nawas. Ketika ia sudah sampai di atap, ia kembali bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang kepadamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Aku tidak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kau tidak katakan saat aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal.
Aku malu kalau ada orang lain yang mendengar bahwa aku sedang tidak punya uang, jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilahkan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Makasih ya Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Hai Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Sembunyilah, pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil. "Bukan aku yang harus sembunyi, tapi kamu yang harus sembunyi," balas Abu Nawas. "Maksudmu, kenapa aku?" tanya Abu Jahil heran. "Begini, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku beralasan kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya benar, ayo cepetan sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, sudah aku bela-belain sampai menangis karena terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dahulu ada sebuah keluarga yang sangat menghormati bulan Ramadan. Mereka adalah keluarga beragama Majusi, yaitu suatu aliran yang menyembah api. Suatu hari, anak mereka yang masih kecil makan di tengah pasar pada siang hari. Si anak tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, di mana umat muslim tengah menunaikan ibadah puasa. Mendapati hal itu, sang ayah memarahi anaknya dan sampai memukulnya. "Seharusnya engkau pandai menghormati umat muslim. Mereka sedang menjalankan puasa, tapi mengapa kamu tidak tahu diri dengan cara makan di tengah pasar?" kata ayah Majusi menasehati. Setelah mendapat peringatan keras dari ayahnya, anak Majusi itu tidak lagi berani makan di siang hari ketika bulan Ramadan tiba. Beberapa minggu kemudian, ayah Majusi tersebut dikabarkan meninggal dunia. Lalu tiba-tiba salah seorang ulama setempat bermimpi bertemu dengan ayah Majusi. Dalam mimpinya, ia melihat bahwa ayah Majusi itu sedang berada di istana megah di surga. Merasa penasaran, ulama itu memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau masuk surga? Bukankah engkau seorang Majusi?" Ayah Majusi itu menjawab, "Iya, betul. Tetapi saat tiba waktu kematian, aku mendengar suara, 'Wahai para malaikatku, jangan kalian biarkan orang itu meninggal sebagai Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, karena dia telah menghormati bulan Ramadan.' Ternyata sebelum meninggal dunia, Majusi itu mendapat hidayah dari Allah, sehingga meninggal dalam keadaan Islam. Ia mendapat kemuliaan dan tempat kembali yang baik karena sebab penghormatannya terhadap bulan Ramadan. Begitulah Allah memuliakan orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Apalagi bagi muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ia akan mendapat kemuliaan dan ganjaran istimewa di sisi Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin yang diceritakan oleh Syekh Utsman bin Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Syekh Abdullah masih kecil, ia pernah diajak ayahnya membeli ikan di pasar. Setelah ikan terbeli, ayahnya membutuhkan bantuan tenaga untuk membawakan ikan-ikannya. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang sedang berdiri di dekat mereka. Pemuda itu bertanya,
"Wahai Tuan, apakah Tuan memerlukan bantuan saya untuk membawakan ikan-ikan itu?" Ayah Abdullah menjawab, "Iya, benar." Kemudian pemuda itu membawa ikan di atas kepalanya, lalu ikut bersama Abdullah dan ayahnya. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara azan. Pemuda itu pun berkata, "Suara azan telah berkumandang, izinkanlah saya berwudu. Barang ini akan saya bawa setelah sholat nanti. Apabila Tuan bersedia, silahkan menunggu. Jika tidak, silahkan bawa sendiri." Setelah berkata demikian, pemuda itu meletakkan ikan-ikannya lalu pergi ke masjid. Ayah Abdullah kagum dengan kealiman si pemuda dan menganggapnya seperti seorang wali. Ia pun akhirnya juga meletakkan ikannya dan ikut pergi ke masjid bersama si pemuda. Setelah kembali dari masjid, mereka segera melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah, ayah Abdullah mengajak si pemuda untuk beristirahat dan makan bersama mereka. "Maaf Tuan, saya sedang berpuasa," tolak si pemuda dengan sopan. "Kalau begitu, datanglah nanti petang, berbukalah di sini," ajak ayah Abdullah. Pemuda itu kembali berkata, "Biasanya jika saya telah berangkat, maka saya tidak akan kembali lagi. Tetapi untuk kali ini saya akan pergi ke masjid. Petang nanti saya akan kembali kemari." Sesudah itu si pemuda pun pamit undur diri. Ketika waktu maghrib tiba dan hari sudah menunjukkan petang, si pemuda menuju rumah ayah Abdullah. Setibanya di sana, ia disajikan hidangan makanan untuk berbuka puasa. Ayah Abdullah juga meminta agar si pemuda menginap di rumahnya. Dan supaya istirahatnya tidak terganggu, ayah Abdullah sudah menyiapkan kamar khusus. Si pemuda lalu dipersilahkan masuk ke dalam kamar tersebut. Beberapa jam kemudian, ayah Abdullah keluar rumah untuk suatu keperluan. Tiba-tiba ia melihat tetangga sebelahnya, yaitu seorang wanita tua yang lumpuh. Ia tampak bisa berjalan layaknya orang normal. Ayah Abdullah pun terkejut dan heran. "Bagaimana engkau dapat sembuh?" tanya ayah Abdullah. Wanita tua itu menjawab, "Aku telah didoakan oleh tamu Anda agar kaki saya disembuhkan, dan Allah mengabulkan doanya." Bertambah heranlah ayah Abdullah. Bukankah si pemuda dari tadi di dalam kamar? Bagaimana ia bisa menemui wanita itu, sedangkan aku sama sekali tak melihatnya keluar kamar? Tanya ayah Abdullah dalam hati. Karena penasaran, ia pun segera masuk ke dalam rumah dan menengok si pemuda yang berada di kamar. Ternyata kamarnya sudah tidak ada orang. Si pemuda pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Kisah ini terdapat di dalam kitab Fadhail A'mal karya Maulana Muhammad Zakaria. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada cerita menggelitik tentang sahabat Nabi yang batal puasa gara-gara bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Suatu hari saat bulan Ramadan, Rasulullah tampak sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berasal dari kampung seberang. Ia pun langsung menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Rasulullah bertanya, "Apa yang menimpamu?" "Aku telah menggauli istriku pada siang hari," jawab lelaki tersebut. "Berarti kau harus membayar denda puasa atas perbuatanmu itu. Apakah kau memiliki budak yang bisa kau merdekakan?" tanya Rasulullah. "Tidak punya, wahai Rasulullah," jawab si lelaki. "Kalau begitu, berpuasalah 2 bulan berturut-turut," kata Rasulullah. "Saya tidak sanggup. Sebulan saja saya sampai batal gara-gara tak kuat menahan syahwatku," balas si lelaki.
Baiklah, kalau begitu berikanlah makanan untuk 40 orang fakir miskin, timbal Rasulullah. Wahai Rasulullah, di kampung saya ini termasuk orang yang miskin, jawab si pemuda. Kemudian Rasulullah mengambil sejumlah kurma dan berkata kepada si lelaki, berikanlah kurma ini kepada keluarga yang paling miskin di kampungmu. Lelaki itu kembali membalas, wahai Rasulullah, saya ini keluarga yang paling miskin di kampung saya. Mendengar hal itu, Rasulullah pun tertawa sehingga tampak sedikit gigi gerahamnya. Berilah makan keluargamu dengan kurma ini, kata Rasulullah sambil memberikan kurmanya. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga, kata salah satu prajurit. Malam-malam begini Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi? Tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah dan Tuan Abu harus ikut dengan kami, jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan. Sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya, ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya? Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja menjawab, begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. Tidak ada Abu Nawas. Saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang, balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari.
Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh, ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya padaku. Aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku dan uangmu dapat kau belikan apa saja." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkimilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan harga 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. "Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu, lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana,
ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli?" Mendengar itu Abu Nawas menjadi kaget. Tapi sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan?" kata saudagar itu. "Iya, betul. Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku tambah 1.000 dinar," timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. "Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju," kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Kenapa mau kau jual dan kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya." Iya, terserah kamu. Itu memang sudah hak kamu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Bukankah cincin ini pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Bukan itu cincin yang mau saya beli, tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. "Betulkah ini cincin pemberian Paduka?" tanya saudagar permata. "Iya benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, saudagar permata menjadi gemetaran. "Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1.000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. "Tapi," kata si saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu, kamu harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu ia pun melangkah pergi. "Hei, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau bawa?" teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah terlalu sering mengerjai banyak orang. Raja Harun al-Rasyid sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas.
Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes, dikelabui oleh komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah Tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa?" tanya penipu pertama dengan berpura-pura heran. "Ini adalah hewan keledai," tegas Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya," ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kembali dihampiri oleh penipu kedua. "Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi," ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya. Ia pun membalas omongan penipu kedua. "Apakah Tuan buta? Ini hewan keledai," gerutu Abu Nawas. "Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," sambungnya. Penipu kedua berpura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot," ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. "Baru kulihat ada kambing yang begitu kuat," ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya Abu Nawas heran. "Kambing Anda bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya," jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. "Ini kambing atau keledai?" tanya Abu Nawas dalam hati. Pasalnya sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan, apakah ini kambing atau keledai. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik karena terlihat bersih dan agak gemukan," kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu, Abu Nawas bertanya, "Apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai?" Si penipu keempat menjawab, "Ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan?" Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya.
dan ia berniat membalaskan dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. "Ada perlu apa Anda datang ke pasar?" tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita, "Tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan," ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. "Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa," jawab salah satu dari mereka. "Menurut wangsit yang saya dapatkan, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya," ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas kembali berkata, "Kalian semua berdiri di sampingku. Saya ingin menguji tongkat ajaib ini." Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silakan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. "Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi," teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. "Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu. Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian?" ucapnya. "Ide yang bagus. Ayo kita masuk ke toko pakaian," balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian, masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. "Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai?" tanya Abu Nawas. "Sudah," jawab mereka serempak. "Baiklah, kalau begitu kalian semua berdiri di sampingku." Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa disuruh membayar. Di perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. "Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli?" kata salah satu dari mereka. "Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini. Karena dengan tongkat ini saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham?" rayu mereka. "Sekali lagi maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini," pancing Abu Nawas. "Kalau begitu kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah tuan setuju?" desak mereka. "Gimana ya? Sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah saya terima," balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya. Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. "Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali?"
kata mereka. Si pemilik warung menjawab, "Iya benar, karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan." Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.